Halo teman-teman, balik lagi di Bongkar Bro. Masih di season best TWS budget under 500.000 versi Bongkar Bro nih. Dan di video ini ditemani sayup-sayup lantunan solawat dan juga apa sih namanya? Takbir. Takbiran nggak? Kita sih enggak. Ya, intinya kalau kalian dengar ada suara takbiran, itu kita lagi syuting di malam takbir ini. So, buat teman-teman yang merayakan, gue ucapkan, Bro Alif ucapkan, dan juga Bro Dani ucapkan, selamat merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Amin, amin. Cuy, lu besok hati-hati cuy, jangan kemana-mana ya, lagi dicari nih yang berdaging banyak buat dibagiin. Gua Iya, siapa lagi? yang lebih mirip kambing mah Bro Dani dong, Kribo. Udah, kita langsung masuk aja ke videonya. Halo bro, kita mau giveaway 10.000 subscriber. Total hadiahnya nggak main-main, 7,5 juta rupiah. Untuk cara dan ketentuannya, pantengin aja di Instagram @bongkarbro. Event ini didukung oleh Ego Indonesia. Oke, seperti yang teman-teman lihat di judul, kali ini gue bakalan membandingkan TWS yang punya fitur Active Noise Cancelling. Itu si Realme Buds Air 2 Neo, yang selanjutnya kita sebut Neo, dan juga si OASE Hero T Pro, yang selanjutnya disebutnya Hero T Pro aja kali ya, biar lebih ringkas. Tapi sedikit info, sebetulnya kemarin tuh kan di awal gue sempat menampilkan ini nih ya, Viata Airboom ANC. Cuma karena satu dan lain hal, karena terutama kita di Bongkar Bro belum lama nih pakai si produk ini, jadi takut ada misjudgment dan penilaian-penilaian, plus ada hal lainnya juga yang tidak bisa disebutkan. Jadi ini belum bisa kita bandingkan di sini ya. Oke, kita bahas dari desainnya dulu deh. Si Neo ini gue perhatikan pertama dia terinspirasi dari desainnya Galaxy Buds gitu ya. Meskipun untuk pilihan warnanya dia ada hitam dan juga warna apa nih, abu-abu gitulah, yang menurut gue dia kelihatannya kayak telur asin. Sementara si Hero T Pro ini dia tuh plek-plekan, copy paste, Ctrl C, Ctrl V dari AirPods Pro. Yang sebetulnya bagus ya desainnya, cuma secara etika gitu ya, secara brandnya udah gede itu kurang pas aja sih kalau menurut gua. So, untuk desain gua melihat Realme melakukan effort yang lebih sih dibandingkan si OASE Hero T Pro ini. Namun meski demikian, dari segi build quality yang gua rasain si Hero T Pro ini lebih baik sih dibandingkan si Neo. Pasalnya dari bobotnya sendiri, Hero T Pro ini kurang lebih sekitar 60 gram untuk total bobotnya, sementara untuk earbudsnya kurang lebih 3,5 gram. Dan kalau untuk si Neo, dia tuh total bobotnya sekitar 45 gram dengan bobot earbudsnya di sekitar 4,5 gram. Ya memang untuk charging case-nya sendiri yang gue rasakan, Hero T Pro ini lebih solid dibandingkan si Neo, tapi untuk earbudsnya sendiri yang gue rasakan untuk Neo lebih cakep dibandingkan si Hero T Pro. Selain itu dari segi materialnya juga si Hero T Pro dan juga si Neo ini kerasa lebih bagus Hero T Pro ya, karena meskipun dia finishingnya glossy sementara si Neo ini finishingnya matte, tapi yang gue rasakan tuh yang ini tuh lebih licin gitu dibandingkan si Hero T Pro. Belum lagi bagian dalam interior case-nya, untuk dudukan si earbuds-nya sendiri, karena Hero T Pro ini bukan mengacu sih, lebih beneran nyomot desainnya AirPods Pro. Dia tuh lebih aman terhadap si dudukan earbuds-nya. Sementara kalau si Neo ya ini tuh gampang banget kelepas gitu. Khawatir dan bahkan gue pernah pengalaman sendiri pas mau dikeluarin earbuds-nya udah jatuh duluan. So itu salah satu concern sih dari desain dan build quality-nya. Nah, dari earbuds-nya sendiri nih, keduanya modelnya beda ya. Yang satu in-ear tipe kacang, yang satu in-ear dengan tangkai. Tapi keduanya menurut gue dari segi fit dan comfort-nya udah sangat baik ya. As in, gue pakai berlama-lama tuh betah-betah aja gitu. Gue pakai berjam-jam untuk drain test. Selain itu juga untuk passive isolation-nya dia juga cukup baik. Meskipun di Hero T Pro agak sedikit lebih baik. Tapi nanti kita bahas deh di bagian active noise cancelling-nya. Cuma concern utama gue di sini adalah si Neo dia punya rating protection IPX5. So, ini membuat dia lebih aman untuk digunakan dibandingkan si Hero T Pro. Selain itu juga Hero T Pro ini nggak tahu kenapa bagian ear tipsnya gampang banget kelepas dari si earbuds-nya. Itu juga menjadi concern utama yang membuat Neo menang lagi nih di bagian fit dan comfort.
Sebelum kita lanjut videonya, gue mau info ini. Kalau Bongkar Bro lagi ngadain giveaway 10.000 subscribers. Meskipun sebenarnya waktu gue ngedip tiba-tiba jadi 11.000, ngedip lagi jadi 13.000. Gila, juara banget nih teman-teman semua. Intinya gue mau berterima kasih dengan memberikan teman-teman ini nih hadiah utama Eagle Elite XL, Eagle Fit 2 dan juga Eagle Energy Buds Pro, plus uang tunai tentunya itu dari Eagle Indonesia. Dan nggak lupa juga tambahan voucher belanja dari CSI Zone, Neon, dan juga Avara Custom. Untuk info lebih lengkapnya, tungguin aja deh di Instagram Bongkar Bro. Kita langsung masuk aja deh ke sound quality-nya. Si Neo ini menggunakan Best Boost Driver 10 mm, sementara si Hero T Pro gue nggak nemu infonya apa. Tapi untuk suaranya sendiri yang diklaim oleh kedua brand ini, Realme itu lebih mengangkat bass, dan untuk Hero T Pro ini lebih ke Ultra HD sound, bilangnya sih gitu. Nah, dari pengalaman gue selama pemakaian, yang gue rasakan justru Ultra HD sound di Oase Hero T Pro ini enggak banget ya, as in madi banget gitu. Meskipun di bagian bassnya dia kerasa, tapi ya nutupin banget, menyelimuti bagian vokal dan juga bagian treble-nya. Hal yang tidak dimiliki oleh si Realme. Karena meskipun dia mengangkat karakter suara yang bass boost, tapi overall sih yang gua rasakan treble-nya masih ngecering. Vokalnya juga jauh lebih clear dibandingkan si Oase. Meskipun di beberapa genre musik si vokalnya Neo ini agak sedikit forward sih. Cuma menurut gua nggak masalah. Nah, gue lagi senang banget nih dengerin Jujutsu Kaisen. Dan intinya ini enak banget buat didengerin lagu-lagu bergenre anime yang Jepang-Jepangan gitu. Sementara si Hero T Pro ini yaitu tadi mendem banget gitu. Bahkan ketika gue pakai dengerin lagu EDM sekalipun yang biasanya mengangkat karakter warm dari sebuah musik, justru iya mau ngejar warm tapi nggak dapet, jadinya tuh madi, berlumpur, kependem gitu semuanya. Ya suara aja lah ya yang dipendam, suara hati sih jangan lah. Terus si Neo juga dia menurut gua lebih cocok buat dipakai nonton film. Kenapa? Karena dari segi soundstage dan juga separasinya ini tuh lebih berasa dibandingkan si Hero T Pro. Meskipun kalau dipakai gaming sih agak mirip-mirip ya. Keduanya masih cukup detail dan jelas untuk surround-nya. Cuma yaitu tadi si Hero T Pro ini kerasa lebih mendem. Dan yang terutama gua rasakan adalah dari segi latency-nya. Nah, kalau ngomongin latency, sebetulnya ketika digunakan untuk bersosial media nih ya, let's say nonton Instastory atau IGTV atau juga TikTok, ini tuh udah aman banget, nggak terlalu berasa delay. Apalagi ketika dipakai buat Netflix dan juga nonton di YouTube, lebih tipis lagi delaynya. Nah, untuk si Neo ini lebih-lebih juga karena dia udah ada low latency gaming mode yang mencapai 88 millisecond. So ya, untuk latency gue kasih poin untuk si Realme AirBuds 2 Neo. So daripada penasaran latency-nya kayak gimana, kita lihat aja deh latency testnya. Tapi nih ya, kalau ngomongin koneksi, si Neo ini dia tuh pakai Bluetooth 5.2. Sementara si Hero T Pro ini pakai Bluetooth 5.1. Audio codecnya keduanya ada support SPC dan juga AAC. Terus untuk jaraknya juga kurang lebih sekitar 10 meteran. Dan yang gua rasakan dari keduanya sih koneksinya stabil-stabil aja ya. Gua jarang banget tuh mengalami koneksi putus-putus antara earbuds kanan dan kiri. Kecuali dalam kondisi tertentu ya. Let's say misalnya gue lagi deket wifi router gitu, itu kadang-kadang suka tabrakan sih frekuensinya. Selain itu, keduanya juga udah support single mode nih, jadi aman buat dipakai satu doang ataupun dua-duanya. Dan transisinya juga cukup flawless nih, baik si Neo maupun si Hero T Pro. Jadi kalau masalah koneksi sih kayaknya dua-duanya dapat poin deh.
Kita masuk ke bagian fiturnya nih. Ini yang bisa dibilang agak sulit nih untuk dibandingkan. Karena si Neo ini kan basically ya keluaran Realme ya. Realme dagangnya Android. Jadi dia tuh punya smart apps yang support buat di Android untuk defaultnya ya. Tapi untungnya nih buat yang udah update firmware, gue lupa ke seri berapa, dia tuh sekarang udah mulai support di iPhone, di iOS device. Sementara karena Oase ini plek-plekan dari AirPods yang juga kedetek di Bluetooth setting kalau di iPhone tuh ya seperti AirPods, ikonnya juga icon AirPods. So, dia itu hanya bisa diotak-atik tuh dari iOS device aja, tidak dari Android. Jadi, itu sih kekurangan utama dari fitur kalau dari segi aplikasi. Nah, tapi si Hero T Pro ini punya fitur lain nih yang nggak dimiliki si Neo. Misalnya in-ear detection, jadi kalian untuk play pause cabut pasang di telinga. Kemudian juga untuk charging case-nya dia juga udah support wireless charger. Tapi kalau gue disuruh milih sih ya antara wireless charger dan juga in-ear detection, gue bakal lebih kepake nih ya TWS yang punya dedicated apps-nya seperti si Neo ini. Kenapa? Karena di dalam si aplikasi Realme Link ini buat si TWS Earbuds 2 Neo, dia tuh bisa untuk custom control. Nah, kalau ngomongin control, by default si Neo ini tuh sebenarnya hanya punya double tap, triple tap, dan juga long press. Sementara kalau si Hero T Pro, dia tuh one tap, double tap, dan juga triple tap. Sementara untuk si Neo, dia ini bisa diubah di dalam aplikasinya. Meskipun sayangnya masih belum ada volume control sih. Cuma fitur yang dimiliki oleh kedua TWS ini adalah adanya one tap pairing. Jadi tidak seperti TWS budget pada lainnya, untuk kedua TWS ini dia udah bisa pairing awal tanpa mengeluarkan earbuds dari dalam case-nya. Karena dia udah punya multifunctional button. Si Neo ini di bagian dalam case-nya, interiornya, sementara kalau si Hero T Pro ini di bagian bodi belakang charging case-nya. Oh iya, untuk baterai sendiri nih ya, di charging case-nya Realme ini punya 400 mAh dan si Hero T Pro ini punya 350 mAh. Tapi dari hasil pengetesan gua dengan volume 50-60%, dia tuh cuma dapat 4,5 sampai 5 jam gitu loh. Sementara si Hero T Pro diklaimnya tuh 5 jam, tapi gua tes dengan volume yang sama, dia tuh dapat di 5,5 jam gitu. Terlebih lagi, si Neo juga punya fitur fast charging, yang mana diklaimnya sih dalam 10 menit charging kalian bisa dapat 2 jam playtime gitu, kalau nggak salah gitu bilangnya. Tapi setelah hasil pengetesan gua sih, playtime-nya kurang dari 1 jam. Terus kalau untuk fullnya sendiri sih ya standar lah. Untuk earbuds-nya 1,5 jam, untuk charging case-nya di sekitar 2 jam. So, meskipun beda tipis, tapi untuk baterai si Hero T Pro ini lebih unggul sih dibandingkan si Neo. Oh ya, hampir lupa nih. Kita dengerin dulu deh sound sample-nya. With me. Nah, itu tadi dia sound sample dari si Neo dan juga Hero T Pro ini. Sekarang kita masuk langsung deh ke bagian mikrofonnya nih, yang kadang-kadang menjadi faktor penentu juga nih buat teman-teman. Si Realme ini di websitenya gue lihat dia bilangnya sih udah punya ANC dengan 2 mikrofon di setiap earbuds-nya untuk ngeblok suara sekitar. Dan kalau si Hero T Pro ini lagi-lagi gue nggak dapat infonya.
Tapi dari hasil pemakaian gue nih ya, nyobain Lofonen Bro Dani, Lofonen Bro Alit gitu. Untuk pemakaian dalam ruang, keduanya masih dibilang agak kurang clear ya. Masih agak jauh gitu, kerasanya masih kerasa pakai TWS. Tapi daripada bingung, kita langsung lihat aja deh perbandingan kualitas mikrofonnya. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara dari TWS Realme Airbuds 2 Neo. Ini adalah hasil suara rekaman dari TWS Oase Hero T Pro. Dalam kondisi sepi tentunya. Sekarang kita coba deh dalam kondisi ramai seperti apa. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara rekaman dari TWS Realme Airbuds 2 Neo. Ini adalah hasil suara rekaman dari TWS Oase Hero T Pro. Dalam kondisi ramai, biasanya speakernya kayaknya kencang banget. Yang sudah dipasangkan speaker dengan kondisi bising dengan volume yang kencang banget nih kayaknya. Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Oke, itu tadi kurang lebih kualitas mikrofon dari keduanya yang sepertinya memang kurang lebih seperti yang dijelasin di awal ya. Nggak terlalu beda jauh gitu. Terutama dalam kondisi bising, si Neo ini juga dengan ENC-nya nggak terlalu bagus untuk ngeblok suara. So, untuk kualitas mikrofon, gue kasih sama-sama deh 1 poin untuk keduanya. Tapi, kalau ngomongin mikrofon juga dia berpengaruh terhadap Active Noise Cancelling, fitur yang jarang banget dimiliki TWS budget yang justru dimiliki oleh keduanya. Nah, untuk Active Noise Cancellingnya, dari segi spesifikasi si Neo ini bilangnya mampu ngeblok 25 desibel. Yang lagi-lagi si Hero T Pro ini tuh nggak jelas juga berapa desibel yang bisa dibloknya. Tapi dari hasil pemakaian gua di telinga gua gitu ya, ngetes di jalanan, di dalam mobil, di Indomaret, beli teh kotak gitu ya, jelas-jelas si Realme ini lebih bagus untuk ngeblok low noise as in suara kulkas, suara mesin, suara mobil gitu, dibandingkan dengan si Hero T Pro yang udah lumayan sih ya, tapi kinerjanya nggak sebaik si Neo ini. Meskipun untuk suara-suara middle frekuensi seperti vokal itu tuh masih sama-sama tembus sih di ANC keduanya. Selain itu untuk transparency hearingnya, keduanya udah punya juga nih BTW. Untuk si Neo ini dia kerasa lebih natural dibandingkan si Hero T Pro. Karena dia tuh kerasanya lebih robotik dan agak mendem gitu loh. Jadi kayak dipaksa ada gitu. Meskipun keduanya juga tetap masih kerasa enggak yang fully transparent ya, as in itu masih kerasa hasil dari earbuds, bahkan earbudsnya tuh masih kerasa nempel gitu di telinga. Tapi kalau dibandingkan antara keduanya, si Neo ini lebih bagus sih ANC-nya dan juga transparansinya dibandingkan si Hero T Pro. Kita dengerin aja deh sampelnya kayak gimana. So, kita masuk ke kesimpulan nih. Realme Airbuds 2 Neo versus Oase Hero T Pro. Itu yang namanya AirPods Pro. Dibanderol dengan harga, ini tuh sebenarnya harganya 599 sih di Realme websitenya, tapi di marketplace sih rata-rata kita temuin di 4,5-an gitu. Sementara si Oase ini di websitenya sih 799, tapi kebanyakan di marketplace justru di 379 sampai 399. Bahkan ada yang jual 250.000. So ya, dari segi value, kualitas suara, build quality, fitur-fitur, ya udah jelas sih Realme Airbuds 2 Neo yang cocok untuk direkomendasikan ke babak selanjutnya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Mana nih fansnya Soundpeach True Engine? Kira-kira bakal bisa ngalahin ini nggak nih? True Engine, True Engine, True Engine, True Engine. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang mantengin terus channel Bongkar Bro, khususnya di season Best TWS Budget 2021. Biar nggak ketinggalan video-video berikutnya, jangan lupa klik subscribe
Gue Busem, and until next time, stay humble and positive. Come on.